Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita tentang polimer, klasifikasi polimer. Di sini ada vulkanisasi. Vulkanisasi, kalau dari bahasanya apa ya kira-kira vulkanisasi ini? Di sini adalah silangan, pengikat silangan rantai hidrokarbon dengan atom-atom belerang. Mana sih yang dikatakan ikat silang? Ya, ikat silang itu yang mana? Jadi kalau ini saya coba untuk menandai, mudah-mudahan bisa membantu. Yang bagian panjang ini adalah polimernya, dan kemudian ketika mereka ada polimer karena polimer itu ya berkumpul dengan teman-temannya ya. Karena ada yang berbentuk lembaran, fibril, ya. Kemudian ada juga yang globular apa ya gitu ya, sehingga yang globular itu yang yang bukan lembar-lembar tetapi ngumpul begitu ya, globular. Nah kemudian yang ini kita contohkan misalnya yang lembaran. Nah lembaran-lembaran ini kan kayak serpian-serpian nanti yang mudah lepas, tetapi ternyata kemudian supaya lembaran-lembaran ini mampat mau terikat sehingga kuat satu sampai ya sama yang lainnya, lembaran-lembaran ini ada namanya teknik untuk vulkanisasi. Ternyata teknik vulkanisasi ini adalah yaitu di sini adalah pengikat silangan, di mana yang dikatakan pengikat silangan yaitu antara lembaran satu dan lembaran lainnya. Lembaran satu dan lembaran lainnya ini misalnya dengan atom-atom belerang. Ya, kata-kata vulkanisasi bisa jadi dari vulkano gunung ya, yang menghasilkan belerang, itulah kemudian yang dikatakan ada ikat silangnya ini, bagian-bagian ikat silangnya ini, dan ini menguntungkannya apa? Kemudian menjadi lebih kuat, tidak lembaran-lembarannya tadi itu bisa terpisahkan. Gitu ya. Kita lanjutkan di slide berikutnya. Nah, tadi dikatakan vulkanisasi ini misalnya pada ban ya, pada ban. Ini kan ada karet alam, kemudian ban ini dari karet, tetapi bagaimana kuatnya tadi itu bisa kita gunakan yang sampai menahan berat mobil ya kan? Kan itu menahan berat mobil. Nah, ini kemudian ada modifikasi dengan menambahkan atom-atom belerang ini tadi. Sehingga terjadilah pengikat silangan atau cross linking ya. Jadi ikat silang tadi itu memberikan efek seperti yang ditargetkan. Kemudian contohnya adalah ini untuk polimer yang berulang, polikloropropena. Polikloropropena, kemudian cara penulisannya adalah diberikan kurung kurawal siku. Ya, perhatikan tidak boleh nggak siku, harus siku. Kemudian tanda N adalah tanda pengulangan. Copolimer, ya, campuran dua monomer berbentuk polimer yang rantai utamanya mengandung kedua jenis polimer. Copolimer itu tidak sama. Kalau sama namanya homo ya. Yang homo itu sama jenisnya, misalnya AA semua, BB itu semua. Tetapi kalau copolimer ya, copolimer berarti dia copolimerisasi, berarti nanti dia digabungkan campuran dua monomer yang membentuk polimer yang rantai utamanya mengandung kedua jenis polimer. Jadi polimer yang berbeda digabungkan atau dicampurkan. Dicampurkannya tentu bukan interaksinya hanya fisik, tetapi juga interaksi secara kimia. Tadi yang kita lihat ya, untuk copolimer misalnya rantainya kita lihat dulu untuk copolimer. Kita lihat ya, copolimer kan bentuknya yang ini. Nah, ini tentu adalah ikatan-ikatannya terjadi secara kimia, bukan fisika ya, Nana. Jadi dari sini ikatan kimia ini maka ikatannya akan sangat kuat.
Nah, contohnya adalah karet SPR. Kopolimerisasi stirena 25%, butadiena 75%, sehingga membentuk molekul SPR, stirena dan butadiena. Molekul SBR ini contoh, unitnya butadiena, ya, unit stirena, unit butadiena. Jadi di sini adalah unitnya dua macam, yaitu unit butadiena dan unit stirena. Dan digabung berulang, dilakukan berulang. Jadi misalnya ini contohnya yang A, B, A. Ya, unit butadiena, di sini unit butadiena, unit stirena, kemudian diulang lagi unit butadiena. Nah, contoh molekul SBR ini kemudian lebih tahan terhadap oksidasi dan abrasi dibandingkan karet alam, tapi sifat mekanisnya kurang memuaskan. Jadi memang terus dikembangkan, dimodifikasi. Polyisoprena, ya, polyisoprena sama dengan karet alam, kemudian tidak dipanen dari kebun karet. Jadi ini misalnya karet sintetik, polyisoprena tidak dihasilkan dari kebun karet, tapi menghasilkan karet. Ya, itulah ya. Jadi modifikasi atau karyanya orang-orang kimia, ya tadi itu banyak juga yang bermanfaat. Contohnya ini misalnya, yang nggak semua sintetik itu tidak bermanfaat. Ada juga yang kemudian mendukung mensupport kegiatan-kegiatan manusia. Ya ini misalnya tidak dipanen dari kebun karet, nggak ada kebun karetnya, tetapi menghasilkan karet sintetik. Contohnya adalah polyisoprena. Polimer berdasarkan aplikasinya. Ini adalah polimer komersial. Polimer komersial pada prinsipnya terdiri dari 4 jenis polimer utama. Polietilena, polipropilena, polivinil klorida, kita tahu sebagai pipa, perpipaan, dan polistirena. Polietilena dibagi menjadi produk dengan massa jenis rendah dan produk dengan massa jenis tinggi. Ketika saya menyampaikan itu bahwa ada yang bermassa jenis rendah, bermassa jenis tinggi, ini tentu berhubungan dengan berat molekulnya. Ya, jadi kalau yang berat molekulnya tinggi, berarti massa jenisnya, massa jenis berarti kerapatannya, kerapatan molekul-molekulnya. Kemarin kita sudah bahas, kalau kerapatan molekulnya tinggi, maka massa jenisnya juga tinggi, berat molekulnya juga akan tinggi. Kemudian ada polimer teknik, yaitu polimer yang memiliki sifat unggul tetapi harganya pun akan mahal. Ya, biasanya ya gitu ya, istilahnya dalam bahasa Jawa adalah apa? Rego nggawa rupa ya. Kalau misalnya harganya murah ya kualitasnya ya jangan minta yang tinggi, itu secara umum meskipun tidak selamanya berlaku. Polimer dengan tujuan khusus, yaitu polimer yang memiliki sifat spesifik yang unggul dan dibuat untuk keperluan khusus. Keperluan khusus ya. Contohnya adalah alat-alat kesehatan seperti termometer atau timbangan. Memang spesifik, unggul dan spesifik, dan makanya itu kemudian mahal. Contoh polimer komoditi dan penggunaannya. Ada, ini sudah juga kemarin kita juga bahas, LDPE, HDPE, PP, PVC, dan PS. PS untuk polistirena, PVC untuk polivinil klorida, PP polipropilena, dan seterusnya. Kegunaannya apa saja bisa disimak juga. Ya, jadi bisa digali lagi lebih jauh lagi, apalagi yang ingin misalnya ingin ditambahkan, ada ternyata kegunaannya lainnya apa, begitu ya. Contoh polimer teknik, ya, teknik tadi itu yang dirancang untuk tujuan khusus dan itu unggul, biasanya mahal. Tipenya misalnya di sini ada asetal, poliamida, poliarilat, polikarbonat, poliester, dan seterusnya. Beberapa manfaat polimer. Nah, ini misalnya adalah pada bidang kedokteran, bidang pertanian, kemudian ada di bagian teknik, bidang otomotif atau pelengkap mobil. Nah, ini beberapa manfaat polimer yang digali ya.
polimer untuk keperluan-keperluan kita sehari-hari atau di dalam kehidupan kita juga sangat bermanfaat. Kemudian kemarin apa lagi? Secara kimia, ya, secara kimia polimer didefinisikan sebagai senyawa berbobot molekul besar yang terbentuk dari penggabungan berulang secara kovalen, yaitu polimerisasi. Molekulnya sederhana, satuan strukturnya berulang, dan ini wajib ya anak-anak ya, berulang. Jadi kalau berulang baru dia disebut sebagai polimer. Jumlah satuan struktur berulang dalam rantai polimer dikenal dengan derajat polimerisasi atau DP. Kemarin adalah degree of polymer ya, dalam bahasa Inggrisnya degree of polymer, di dalam bahasa Indonesianya kemudian diindonesiakan sebagai derajat polimerisasi. Berdasarkan jumlah satuan berulangnya, hasil polimerisasi monomer dapat disebut sebagai dimer, trimer, tetramer, dan seterusnya. DP atau jumlah total unit struktur termasuk gugus ujung. Oke.